Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji serta syukur mari sama-sama kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia nikmat-Nya kepada kita hingga sampai kesempatan ini. Terlebih kita bersyukur dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan berlimpah pula kepada umatnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan khutbah pula ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan jamaah, marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni selalu berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semaksimal mungkin berupaya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah contoh untuk semua umat Islam, termasuk kita yang kumpul pada kesempatan ini, baik dari kalangan rakyat biasa, terlebih dari kalangan pemimpin atau pejabat negara. Salah satu hal yang dapat diteladani oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat rendah hati. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memiliki sifat rendah hati tatkala beliau berinteraksi, bergaul atau berhubungan dengan orang lain, bahkan rakyatnya.
Hal ini yang jarang kita jumpai dari profil pribadi seorang pemimpin dan pejabat kita saat ini. Terkadang malah mereka menjaga jarak dengan rakyatnya. Bahkan terkadang untuk bertemu dengan mereka, rakyat harus melewati aturan prosedur protokolernya terlebih dahulu. Kecuali pada periode pemilihan pemimpin, mereka baru sering menjumpai masyarakat untuk berkampanye. Sifat rendah hati ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Al-Hijr ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bi azwajin minhum wa la tahzan 'alaihim waghfid janahaka lil mu'minin. Jangan sekali-kali engkau ya Muhammad, engkau tunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah diberikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang kafir, dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Nabi tidak menginginkan penghormatan yang dilakukan para sahabat akan berlebihan dan tidak wajar, sebagaimana yang dilakukan umat terdahulu kepada Nabi mereka. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dikutip dari kitab Sahih Bukhari, di mana beliau bersabda, "La tudruni kama akhratis Nasara ibn Maryam, fa innama ana 'abdun, fa qul 'abdullah wa rasuluh." Beliau katakan, janganlah kalian berlebihan menghormatiku seperti orang-orang Nasrani yang telah berlebihan memuliakan Isa bin Maryam. Aku hanyalah hamba Allah. Aku hanyalah Rasulullah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan dan ketinggian derajat seseorang di hadapan Allah seperti Nabi dan Rasul tidak membuat Nabi Muhammad SAW merasa harus dihormati atau tidak hormat di hadapan umat manusia. Pada hakikatnya kemuliaan seorang tidak ditampilkan di hadapan orang lain, justru karena hati seorang akan dapat menaikkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan yang pada hakikatnya akan menjatuhkan kehormatan seseorang. Hal ini juga ditegaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Beliau pernah bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin, wa ma zada Allah 'abdan bi 'afwin illa 'izzan, wa ma tawadda ahadun illa rafa'ahu Allah." Tidak akan berkurang harta seorang karena bersedekah. Tidaklah Allah menambah terhadap seorang yang mau memaafkan melainkan kemuliaan, dan tidak akan ada seorang pun yang bersifat tawadhu atau rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerendahan hati beliau tercermin dalam beberapa perilaku kehidupan sehari-hari, di mana beliau saat bergaul dengan orang lain. Di antaranya adalah Rasulullah SAW selalu memulai mengucapkan salam kepada orang yang ditemuinya dalam perjalanan. Sebagaimana hadis yang dikutip dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW marra ala ghilman fasallama alaihi. Rasulullah SAW pernah melewati beberapa anak kecil, maka beliau mengucapkan kepada mereka anak kecil tersebut. Hadis ini merupakan dari anjuran bersikap rendah hati dan bukti kerendahan hati Rasulullah SAW. Dan bukti kerendahan hati beliau serta kecintaan Rasulullah SAW kepada umat manusia, Nabi menyapa setiap orang yang ditemuinya saat berjalan. Bahkan hal ini dilakukan kepada anak kecil yang sedang bermain-main. Hal ini menunjukkan kerendahan hati beliau dalam bersikap di depan rakyat.
sebagai kepala negara dan pemimpin agama, Rasulullah SAW tidak merasa bahwa rakyatnya yang harus memuliakan atau memulai mengucapkan salam kepada beliau. Hal ini sesuai dengan etika dalam perjalanan, yaitu orang yang sedang berjalan dialah yang memulai menyapa orang yang duduk ketika berjalan bertemu dia di jalan. Selain itu, para ulama menganjurkan orang dewasa pun untuk memulai mengucapkan salam jika bertemu dengan anak kecil atau yang lebih muda. Hal ini sebagai bentuk kasih sayangnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Kerendahan hati Rasulullah SAW juga tercermin dalam bagaimana menjalani hidup untuk mencari kebutuhan hidupnya. Nabi pernah bekerja sebagai seorang pengembala kambing. Bahkan beliau mengatakan dalam Sahih Bukhari, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Allah tidaklah mengutus seorang nabi kecuali pernah mengembala kambing. Faqala ashabu, kemudian para sahabat bertanya, "Wa anta, apakah engkau juga ya Rasulullah?" Faqala, Nabi menjawab, "Na'am ya, kuntu al-ana ala khalaid." Sungguh aku dulu mengembala kambing di seorang Mekah dengan mendapatkan upah beberapa qirat. Profesi mengembala kambing di sini memang bukan profesi yang mulia dan menghasilkan banyak uang atau harta. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup, Nabi tidak menganggapnya menjatuhkan harga dirinya atau gengsi untuk melakukannya. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, semoga kita mampu dan mau meneladani sikap rendah hati Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat menghilangkan rasa angkuh dan sombong karena kekayaan kita, karena jabatan kita, karena ilmu kita dan sebagainya. Dari situ kita akan mengharapkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين تابعينهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الواحدية، وانصر من نصر الدين خصوصا في فلسطين، واغفر من غزل المسلمين، ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.